Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya guys. Apa itu graphic cardnya? Ya seperti biasa. Oke, di sini saya memiliki sebuah graphic card dari Gainward Phonics Gaming ya, untuk serinya GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5. Secara kesan pertama saya lihat untuk graphic card ini, saya lihat unit box luarnya itu besar banget, mantap, mantap jiwa. Penampakan unitnya seperti ini guys, ya. Jadi graphic card ini ada seri 1060 dengan honeycomb bracket ya, seperti sarang lebah. Kemudian sudah menggunakan backplate dan ada RGB-nya di Gainward sini, ada lampu-lampunya gitu. Jadi saya bisa katakan ini sebuah graphic card yang estetik seperti itu guys, dan performanya juga gahar banget, mantap. Terlebih di sini ada teknologi extreme silent dan extreme cool ya. Jadi kipasnya itu udah automatic auto fan control. Oke, kita akan buka unitnya. Ini box bagian luarnya, ini box bagian dalamnya. Ya, di sini kita akan langsung menjumpai unitnya ya guys ya. Untuk kelengkapannya ini ada box luar, box dalam, ada spons, kemudian ada penutup sponsnya dan unitnya guys. Seperti itu guys. Nah, di sini kita akan keluarkan graphic cardnya. Gede banget guys, mantap jiwa. Jos banget ini. Kita akan review ya. Kita lihat di sini varian dual fan dari Pony Gainward ya. Kipasnya ini sudah auto fan control berwarna hitam keabu-abuan dan transparan. Kemudian heatsinknya berwarna chrome di bagian belakang, dan ini bener-bener masih seperti baru banget guys, bener-bener bersih banget, kinyis-kinyis banget. Kipas di sini plastik poniknya juga belum terkupas, berwarna ornamennya apa ini, warna pink keemasan, pink metalik, kemudian gold metalik dan hitam ya guys ornamennya. Jadi bener-bener estetik banget. Kemudian di sini sudah 16 kali PCI Express. Kemudian untuk displaynya di sini ada 5 display guys, mantap guys. Yaitu 3 buah display port, 1 buah DVI port dan 1 buah HDMI port. Jadi udah honeycomb ya, seperti sarang lebah seperti itu. Kemudian di bagian atas di sini estetik dari graphic card ini adalah di bagian tulisan Gainward ini ada lampunya ya guys. Dia bisa berubah warna RGB ya sepertinya. Tapi dari softwarenya saya belum memiliki software apa yang bisa digunakan. Saya belum googling untuk men-setup ini. Tapi secara default kita udah bisa lihat dia bisa berubah warna saat dinyalakan dari booting ya. Kemudian untuk sini membutuhkan 6 pin power tambahan. Jadi sudah dipastikan untuk TDP-nya itu, karena ini kelas 1060 ya, di 120 watt ya kurang lebih ya. Oke, kemudian di bagian backplate-nya juga mantep banget guys. Ini backplate-nya benar-benar berfungsi mendinginkan seperti yang ada di Gigabyte backplate atau dari Asus backplate ya, mantap. Dan MSI ya tentunya ya. Kemudian unit ini adalah unit dari tahun 2019, jadi belum lama banget, bukan yang unit lama banget ya guys. Dan kondisi fisiknya juga masih seperti baru banget. Kemudian untuk serinya ini guys, GTX 1060 Phonix 6 GB GDDR5 192 bit. Nomor seri dari unit dan box sudah saya pastikan sama, 0340. Kemudian di boxnya 0340 ya, mantap. Ciamik Soro. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung tes dan pasang unitnya guys. Kita akan benchmark ya guys. Tadi sebenarnya udah saya tes benchmark. Ini akan saya tes ulang ya guys ya, dengan video yang lebih runut seperti itu. Oke, bisa paskan dulu. Bisa express. Slep. Udah ganteng ya. Jadi begitu dipasang di PCI Express dia langsung anteng ya, mantep ya.
Kalau dari dimensinya ini kurang lebih 11-12 dengan palit Jetstream ya. Dengan palit Jetstream. Oke, jadi di sini unit sudah saya pasang, saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze menggunakan 6 pin power tambahan dan port HDMI-nya. Port HDMI karena monitor saya HDMI, kemudian kita akan nyalakan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul merah, biru, hijau, red, green, blue, RGB gitu ya, guys. Kita akan langsung menuju ke display ya, sudah tampil displaynya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman kalau kipasnya udah idle ya. Ya idle, oke. Paskan dulu tripodnya. Saya tes per 14 April jam 13.36. Saya login dulu, guys. Sip. Karena ini tes yang kedua, jadi sudah dipastikan untuk display drivernya sudah terdetek secara sistem ya, secara otomatis. Dan kita akan load MSI Afterburner sudah terload ya, suhu 36 derajat. Kemudian kipas kondisi idle, kita buka GPU Z dan juga 3D Mark ya. Oke, kita akan look up. Ya, tampilannya sama seperti ini. Kita compare dengan di GPU Z ya. Jadi arsitekturnya GP106 dengan core di 1280 dan subvendornya mantap, guys, sudah resmi ya, tampil di sini namanya Genward, kodenya 10B01C03. Berjalan di 16 kali 3.0. Kemudian untuk render tekstur mappingnya tinggi ya, guys, 48/80. Kemudian GDDR5 Samsung 6GB 192 bit dengan GPU clock kita bandingkan dengan website sama ya, 1506, memory clock 2002 dan boost clocknya di 1709 MHz. 6GB DDR5, kemudian ini dual slot ya dianggapnya karena besar, kemudian TDP 120 watt. Suggested power supply-nya itu disarankan minimal 300 watt ya, atau tentunya di atasnya akan semakin baik dan bersertifikasi. Kemudian hanya membutuhkan 1x6 pin power, guys, jadi cukup hemat daya ya. Oke, kita akan coba cross check di sini di sensor, menu sensor. Saat ini suhu di 39 derajat, kondisi kipas tidak berputar, 38 derajat 39 ya, kipas idle. Kemudian saat ini kita sudah buka 3D Mark, kita akan jalankan Firestrike ya. Tadi sudah saya tes menggunakan time spy dan lancar, mulus. Kita akan tes menggunakan Firestrike secara penuh tanpa customan ya, guys. Oke, please wait. Running benchmark Firestrike ya. Grafik test 1. Paskan center, guys. Oke, saya akan perhatikan ini kipas masih idle. Kalau tidak salah untuk seri Genwatt ini akan berputar di 50 derajat ya. Oh, ternyata di 60 juga ya. 55 belum berputar, 56 belum. Oh, di 55, guys. Jadi ada di seri Genwatt ini kipas auto fan control dan dia akan berputar saat menyentuh 55 derajat Celcius ya. Mantap, guys. Jadi untuk menjaga tetap adem, guys, seperti itu. Suhu sudah di 60 derajat Celcius, kipas sudah berputar. FPS average di 65 fps. Mantap ya. Cepet banget, guys, untuk jalanin Firestrike, tidak butuh waktu lama. Dia langsung selesai aja grafik test 1. Lanjut ke grafik test 2. Di sini untuk grafik test 2 tentunya juga akan berjalan sangat mulus ya. Untuk grafik test 1 berjalan sangat mulus. Grafik test 2 lanjut di atas 40 fps ya, 48 49, average di 59 fps.
Suhu di 62 derajat Celcius, adem dan mulus ya untuk render tekstur mappingnya. Di seri 1066 GB itu memang ada fitur ray tracing tercentang di GPU Z ya, namun saya belum mencobanya sendiri. Tapi kalau kita komparasi, karena mungkin FPS-nya sudah tinggi, jadi saat menjalankan render gini bener-bener mulus guys. 66 derajat Celcius, TDP di 119 sampai 122 watt seperti yang tertera di website ya. 120 watt kisaran, kipas hanya 36% di 900 rpm, tidak sampai 1000 rpm-nya. Mantap guys. Just lanjut untuk Firestack Physics Test ya. Physics Test ini yang digunakan untuk render adalah prosesor. Jadi VGA di sini akan cenderung idle ya. GPU load hanya 9 sampai 10% ya. Temperatur sudah turun di 54 derajat. 53 derajat. Mantap. Nah, lanjut untuk Firestack Combine Test yang terakhir guys. Kita akan lihat untuk seri 1060 saat menjalankan Combine Test di spek PC saya itu biasanya mencapai 21 fps. Kalau saya tidak salah guys. 24 fps ternyata guys. 24 fps. Suhu 63 derajat Celcius. 64 derajat Celcius. 65 derajat Celcius. Mantul jiwul 66 derajat Celcius ya guys ya. Just gandos. Ya, kita akan lihat skornya bagaimana skor si Genward ini. Oke, jadi grafik skornya di 13.255, Physics score 7.153 dan combine score di 4.778. Kemudian untuk Firestack skornya di sini di 10.154, tidak terpaut jauh dengan skor rata-rata ya, showing result from the same hardware. Seperti itu guys. Untuk grafik tes 1 ya di 61 derajat tertinggi, grafik tes 2 di angka suhu tertinggi di 67 derajat Celcius. Oke, kita coba cross check dengan di GPU Z ya. Untuk GPU Z di sini GPU clocknya di 1898, hampir 1900 ya. Memory clock di 2003 MHz. GPU temperatur tertinggi hanya 67 derajat Celcius, average 51 derajat, dan saat ini posisi minimal dari tes yang kedua adalah di 38 derajat Celcius. Oke. Kemudian suhu hotspot di 75, terpautnya 10, gapnya di 10 derajat lebih. Kemudian fan speed di 36% maksimal, hanya 989 rpm, nggak tembus 1000 guys. Sedangkan saat idle dia menjalankan 520 rpm kurang lebih ya. Oke, kemudian untuk TDP nih buat power draw-nya ya guys. Di sini maksimal 126 watt, average 41,8 watt, dan saat idle hanya butuh 8 watt aja. Minimal hanya 7 watt guys. Mantap jiwa ya guys. Inilah keunggulan dari kubu hijau ya. Dia memang benar-benar ramah lingkungan ya untuk penggunaan daya listriknya. Oke, overall untuk performa grafiknya mantap ya guys ya. Dan kondisi fisiknya juga masih kinyis-kinyis banget guys, seperti baru dan sangat terawat. Oke, kita akan lanjut tes grafikat yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.